udah saya edukasi ke konsumen sebelumnya pada saat penggantian oli ya. Sesuai data yang terbaca, ini motor kurang bertenaga atau sedikit boros. Ini akan saya eksekusi apa saja penanganannya untuk menangani kasus PCX tidak bertenaga dan di data terbaca boros. Ini tetap akan saya lakukan SOP. Ikuti terus untuk penanganan kasus-kasus trouble motor injeksi di Samsul Jaya Motor. Ya, ini mungkin untuk servisnya PCX ini kita akan kesulitan pada saat membuka cover bodinya ya. Sini sedikit agak tutorial untuk cara membuka cover bodinya PCX. Karena di PCX ini sendiri tidak begitu banyak menggunakan baut-baut ya. Jadi tidak ada baut-bautnya ini. Ini akan sulit kita kalau kita tidak tahu cara membukanya. Ini sekarang kita bongkar cover bodinya terlebih dahulu sebelum kita melakukan servisnya. Ayo coba kita buka covernya dulu ya. Di sini ya sistemnya menggunakan klip ya. Kita buka cover belakangnya terlebih dahulu atau behelnya ini. Pelan-pelan. Karena ini nanti akan beresiko pecah. Jasa 150.000. Penggantian bodinya berapa Jo? Sesuai. Kalau kita nggak tahu memahami cara bongkar bodinya juga, nanti gimana kita mau nyervisnya nanti ya. Kita bodinya. Tercopot seperti ini, baru kita bisa nanti membuka sayap belakangnya ini ya, karena di sini bautnya adanya di dalam ya, dalam seperti ini. Kita buka joknya, baru kita buka cover bodinya. Kita buka behelnya terlebih dahulu. Tidak seperti NMAX ya, kalau NMAX itu masih agak mudah ya. Ya, di sini pun ada klip ya, di dalamnya ini klip. Ini pun sama, ada klipnya di dalam. Ini sudah terbuka ya cover bodinya. Nah, kalau kita mau nyopot full, kita harus buka ini terlebih dahulu. Ini pun ada klemnya ya, klemnya mungkin klem kita lepas baru kita tarik ke belakang seperti ini. Nah, dengan posisi seperti ini aja, kalau hanya untuk menyervis sistem injeksinya ini sudah bisa ya. Seperti ini, kayak klem-klem seperti ini. Agak sulit. Terus sekarang kita cek tekanan dan datanya untuk motor PCX. Untuk SOP-nya tetap pertama kali kita cek dari tegangan aki, tadi sudah kita cek normal. Sekarang kita cek tekanan full pump-nya. Sini tekanan full pump sudah ada penurunan ya, hanya sekitar 39 PSI yang untuk standarnya di angka 42 PSI. Kita masuk ke data. Masuk ke PCX 150.
ini switch rem sebelah kanan yang dalam, tekan dalam. Agak dalam sih, dalam banget ini. Ini switch remnya kurang. Coba sampai ke posisi di ininya, bekerja nggak dia? Terus switch remnya juga nih kurang bagus ya. PCX ini untuk di bagian kayak sistem switch remnya ini kurang normal ya. Pada saat kita melakukan starter tapi dia tidak mau berfungsi, biasanya kita matikan terlebih dahulu seperti ini, kita kontak on kan lagi, baru kita mulai starter. Dan ini datanya. RPM di angka 1600-1700, lebar pulsanya di angka 2,3-2,4 dengan suhu ECT 63 derajat, sudut pengapian di angka 11,5, DAT suhu udara masuk sesuai di angka 40 derajat. Sistem kerja IACE pun dia bekerja secara normal ya. O2 sensor bekerja normal di angka 0,1 sampai dengan 0,9. Di sini yang masih jadi dilema adalah STF campurannya yang hanya di angka 0,8 dan AVR rasionya di angka 12. Full trimnya pun di sini mendekati 18, berarti terbacanya boros. Bisa disebabkan dari tekanan full pump yang tadi mulai melemah ya, ataupun filter full pumpnya kotor. Makanya dari edukasi awal motor ini saya katakan motor ini sedikit boros dan tenaganya berkurang. Oke, sekarang kita lakukan SOP-nya untuk motor PCX. Ya, ini sedang dilakukan pembongkaran throttle body. Salah satu SOP-nya kita akan melakukan pembersihan atau cleaning throttle body. Merefer dari full pumpnya tadi yang tekanannya mulai menurun, pembersihan dari filter udara ataupun penggantian. Nanti kita juga akan mengganti filter full pump, busi, cek resistansi kop busi. Ataupun nanti ada penambahan, bisa kita cek dari klepnya. Setelah itu nanti kita akan lakukan cleaning injektor. Setelah itu cek data dan reset SCF. Oke, ini posisi setelah saya bongkar ya throttle bodinya sama rekan tadi dibongkar. Dan ini komponen dari throttle bodinya ya untuk unit motor PCX. Jadi ini kita setelah saya bersihkan ya, kita menggunakan cairan PEC dari Autofit dan karburator cleaner dari Autofit ya. Di sini ada namanya sensor IACF ataupun sensor penambah udara ya. Ini kita pun wajib membersihkannya, untuk rumah-rumahnya kita bersihkan. Di unit PCX sendiri ini sudah dilengkapi dengan sensor MAP ya, ataupun satu sensor ini memiliki 3 fungsi sensor ya. Ini ada sensor TPS ataupun sensor gas, ada sensor IATS ataupun temperatur udara masuk, dan ada sensor IAPS ataupun IAP yang biasanya di Honda dia MAP ya. Yang sering sekali terjadi untuk sensor ini kalau di unit-unit motor CBR bermasalah di bagian sensor TPS-nya ya. Jadi untuk PCX ini sendiri, sensor ini pun kita bisa mengaplikasi ya, ataupun pada saat sensor ini rusak, kita bisa menggunakan punyanya CB150R yang new ataupun Sonic ataupun GTR. Tapi kalau penilaian saya, sensor yang lebih baik ataupun lebih bagus kualitasnya adalah yang punyanya PCX, tidak seperti yang punyanya ini CBR LED ya. Ini sering sekali bermasalah di bagian sensor gasnya ataupun sensor TPS-nya.
Ini bisa diaplikasi. Jadi kalau untuk mengaplikasinya sebenarnya kalau CB kita bisa menggunakan punya PCX ini, ataupun Sonic kita bisa menggunakan PCX ini. Jadi kita kalau mau order part yang lebih bagus, kalau menurut saya, kalau menurut penilaian saya adalah sensornya yang punyanya PCX dibandingkan punyanya CBR LED, Sonic atau GTR ini. Jadi ini pun bisa dipasang seperti ini. Ya, PNP ya. Cuman posisi dari letak soketnya dia menghadap ke bawah. Sedangkan kalau posisi punyanya PCX dia menghadapnya ke samping seperti ini. Ini sedikit saya jelaskan untuk sensor TPS, IAT dan IAP-nya itu tersebut. Tadi kalau untuk sensor-sensornya sendiri, kalau saya cek di scanner ini dalam keadaan normal ya. Cuman ini saya buka pada saat pembersihannya, takutnya terkena cairan ya. Jadi ini setelah kita lakukan pembersihan, ini masih belum bersih, nanti kita bersihkan lagi. Dan ini pun manifolnya dia sudah dilengkapi dengan insulin ya, insulin. Jadi untuk peredam panas pada saat sensor IAT itu sendiri mendeteksi panas, udara panas yang masuk dari throttle body ini tidak terlalu panasnya suhunya ya, yang terbaca oleh sensor IAT karena dilengkapi dengan insulin ini tadi. Tidak halnya seperti motor di Yamaha yang tidak ada, khususnya Aerox yang tidak ada karet insulinnya, sehingga posisi dari pembacaan sensor IAT itu sendiri sering sekali terbaca tinggi, sehingga lebar pulsa injektor itu sendiri durasinya itu semakin diperkecil ya Pak. Ya, itu yang mengakibatkan biasanya motor terlalu panas ataupun terjadinya detonasi ya. Ini injektor untuk PCX kita buka juga dan kita akan membersihkan dari kita lihat secara kasat mata dulu. Nanti kita bersihkan penggunaan kompresor, pastikan tidak adanya kotoran yang masuk di dalam filter injektor ini. Nanti setelah kita sudah terpasang semua akan kita lakukan cleaning injektor di posisi di motor ya. Dan ini full pumpnya ya. Dan ini full pumpnya sedikit berbeda dengan motor-motor lainnya, sedikit panjang sekali. Dan filter full pumpnya pun ini sama seperti punyanya Supra atau Supra Repo ya, ataupun Vario 150 ya, sama. Nanti ini kita ganti karena sudah terlalu kotor ya. Ini untuk melakukan pembongkaran full pump pun kita harus membuka kopernya belakang penuh ya. Jadi ini kita lakukan cleaning semua, nanti kita pasang lagi, kita lakukan cleaning injektor, baru kita cek datanya. Ya, ini ternyata menggunakan Repo atau Supra X ini tidak sama lah letaknya. Kalau bentuknya dia sama, cuman posisi dari kancingan ini letaknya dia tidak sama. Bisa dipasang, cuman dia berubah bentuk ya. Jadi ini yang sama kita menggunakan punyanya Beat. Ini sama dia, letaknya posisinya sama. Jadi kalau kita menggunakan punyanya Repo atau Supra X ataupun Vario yang new, ini tidak sama bentuknya. Ininya apa tuh? Dudukannya, letaknya, klipnya ini tadi. Lanjut pengecekan ke resistansi busi ya. Ini busi yang bawaan motor, kita cek dari resistansinya. Resistansi sudah menurun di angka 3,78 ya. Kita cek menggunakan apo yang lain, nilainya sana 3,8. Kita ganti dengan busi NGKR ya, yang serinya CPR 8EA. Ini ada resistansinya, kita cek. Normalnya di angka 4 sampai dengan 5 kilo ohm. Ini yang busi baru ya. Yang baru ini di angka 4,82. Kita menggunakan apo yang lebih spesifik. 4,91 mendekati 5, berarti kita menggunakan busi
Nih, penggantian busi. Setelah itu kita cek dari resistansi pop businya. Normalnya 4 sampai dengan 5 kilo ohm. Normal 4,52 kilo ohm. Ini busi masih baik, jadi tidak perlu diganti. Yang kita ganti hanya businya saja. Walaupun ini busi tidak mati, cuma nilai resistansinya sudah mulai menurun. Kita banyak menggunakan busi-busi yang seperti ini ya, MGK, CPR 8 ataupun CPR 9. Ini yang CPR 8. CPR 8. Saya menggunakan, karena ini juga ya tipenya CPR 9, kita menggunakan CPR 9. Ini proses terakhir ya, setelah kita pembongkaran rotor bodi, pengecekan dari full pump dan repair full pump, penggantian filter full pump, penggantian filter udara, pembersihan box filter udara, penggantian busi ya. Kita sekarang melakukan cleaning injektor untuk membersihkan injektornya ya. Kita menggunakan cairan dari Autofit injektor foods ya. Ya, motor di depan. Sekarang ini proses cleaning ya, untuk membersihkan deposit yang ada di injektor agar dia bersih ya, menggunakan cairan injektor foods dari Autofit. Nanti setelah proses cleaning kita akan cek datanya kembali. Ya, ini datanya setelah kita lakukan cleaning ya, atau tadi proses cleaning dari pembersihan total body, penggantian busi, merepair dari tekanan full pumpnya. Ini sekarang datanya, dan full trimnya pun sekarang dia normal di angka 6,6 sampai dengan 7 ya. STF nya pun sudah mendekati 1, 0,9. AFR nya pun bekerjanya di angka 13 sampai dengan 14 ya. Pergerakan sensor O2 pun dia normal di angka 0,1 sampai dengan 0,9. RPM di angka 1700 sampai dengan 1600 1700 ya.